Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya buat apa ya saya ada di sini? Pertanyaan soal tujuan hidup itu kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Nah, di sini kita mau coba bedah sebuah pola, sebuah cetak biru dari kisah kuno yang ternyata, wow, relevan banget buat ngebantu kita nemuin misi hidup kita masing-masing. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini ngena banget ya rasanya. Ada kalanya kita ngerasa kayak ngambang aja gitu, nggak punya arah yang jelas. Pertanyaan-tanya, apa sih peran gue sebenarnya di dunia ini? Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Itu pergulatan yang sangat wajar. Nah, kalimat dari sumber yang kita bahas ini kayaknya pas banget buat ngegambarin rasa frustrasinya. Rasanya tuh seolah-olah ada rencana besar buat kita, tapi kita dibiarin nyari-nyari sendiri dalam gelap. Ya, persis kayak lagi diajak main petak umpet sama alam semesta. Tujuannya ada, tapi kok kayak sengaja disembunyiin ya? Kita bisa sebut ini teka-teki ilahi. Tapi, gimana kalau kita coba balik cara pandangnya? Gimana kalau selama ini kita nyari hal yang keliru? Bukan nungguin satu petunjuk raksasa jatuh dari langit, tapi belajar mengenali sebuah pola yang sebenarnya udah ada di depan mata kita. Jadi ini bukan soal satu kejadian besar, tapi sebuah proses. Dan disinilah letak kuncinya. Sumber kita ini ngajak kita buat ngelihat kehidupan Yesus bukan sebagai cerita ajaib yang mustahil kita tiru, tapi sebagai sebuah proses yang disengaja buat menemukan misi. Jadi fokus kita bukan pada gimana misinya selesai, tapi gimana misinya itu ditemukan. Nah, ini bagian yang sering banget kelewat, padahal disitulah pelajarannya buat kita. Oke, mari kita bedah bagian pertama dari polanya. Ternyata nih ya, fondasi sebuah tujuan yang besar itu seringnya nggak kelihatan heboh sama sekali. Justru, tujuan itu dibangun pelan-pelan, hari demi hari, lewat rutinitas dan kebiasaan yang kelihatannya biasa banget. Coba dilihat ini, menarik banget kan? Fondasi misinya itu bukan diletakkan pas lagi meditasi di puncak gunung atau dapat wangsit gitu, sama sekali bukan. Justru di tengah kehidupan normal. Dibesarkan di keluarga yang taat, belajar kitab suci, ibadah rutin, dan kumpul sama komunitas. Hal-hal yang biasa dan konsisten inilah yang ternyata jadi landasan paling kuat. Timeline ini nunjukin dengan jelas banget ya, kalau penemuan misi itu bukan kayak saklar lampu yang tiba-tiba klik terus nyala. Bukan, ini tuh sebuah proses pendewasaan. Setiap tahap jadi fondasi buat tahap berikutnya. Sampai akhirnya, di usia 12 tahun, ada percikan kesadaran pertama yang tercatat. Momen aha pertama, di mana dia sadar kalau ada panggilan yang lebih besar. Nah, setelah fondasinya kuat, ada dua momen penting banget yang jadi titik balik. Momen yang mengubah semua persiapan jadi tindakan nyata. Sumber kita menggambarkannya dengan dua kiasan yang kuat banget. Pintu masuk dan tungku pemurnian. Pintu masuknya adalah pembaptisan. Coba deh, bayangin, ini bukan cuma ritual. Ini tuh kayak sebuah deklarasi publik, sebuah langkah komitmen yang benar-benar nyata. Satu kata iya yang sederhana tapi tegas, yang ternyata membuka gerbang ke misi yang jauh lebih besar. Pelajarannya buat kita, seringkali pintu menuju panggilan besar kita itu bentuknya adalah satu langkah kecil ketaatan. Tapi disinilah aturannya, setiap kali kita berkomitmen, pasti ada ujian yang datang. Menemukan misi itu bukan berarti jalannya jadi mulus, justru sebaliknya. Ujian di padang gurun ini, menurut sumber kita, bukanlah sebuah kebetulan. Itu tuh fase yang ya emang harus dilewatin. Inilah tungku pemurniannya. Setiap godaan yang ditawarkan itu sebenarnya jalan pintas yang menggiurkan. Roti itu simbol kepuasan instan, kekuasaan itu simbol otoritas duniawi, pertunjukan spektakuler itu simbol validasi dari orang lain. Dengan menolak semua jalan pintas itu, misinya jadi murni, bersih dari ego dan ambisi pribadi. Disinilah komitmennya ditempa jadi sekeras baja. Terus apa hasilnya setelah melewati pintu masuk komitmen dan tungku pemurnian? Hasilnya, kejelasan. Benar-benar jernih. Fokusnya jadi setajam laser. Misi yang tadinya mungkin masih abstrak, sekarang jadi sangat konkret, jelas dan siap dijalankan. Dan coba lihat betapa jernihnya misi ini. Ada 3 bagian. Pertama, identitas. Siapa saya? Jawabannya, saya adalah utusan. Kedua, sasaran. Untuk siapa saya di sini? Jawabannya, untuk domba-domba yang hilang. Dan ketiga, tujuan akhir. Apa hasil akhirnya? Jawabannya, sebuah perjanjian baru. Kejelasan kayak gini tuh nggak datang tiba-tiba. Ini adalah buah dari seluruh proses yang baru aja kita bahas. Oke, sekarang kita sampai di bagian terpenting. Terus gimana caranya pola kuno ini bisa kita pakai? Buat kita, di sini, sekarang, yuk kita coba terjemahkan proses ini jadi beberapa pertanyaan praktis yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Ini dia 3 langkah praktisnya.
Pertama, coba deh audit rutinitas kamu. Apakah kebiasaan kamu sehari-hari itu ngebangun fondasi yang kamu mau? Kedua, hadapi tungku pemurnian kamu. Saat ada tantangan, jangan lihat itu sebagai penghalang, tapi sebagai kesempatan buat memurnikan fokus. Dan yang ketiga, temukan satu pintu masuk. Satu langkah kecil komitmen yang bisa kamu ambil sekarang, yang siapa tahu justru jadi pembuka jalan yang besar. Oke, kita tutup ya sesi ini dengan satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng. Apa ya yang bakal berubah kalau kita berhenti nungguin satu tanda besar dari langit dan mulai belajar mencari jejak-jejak tujuan di dalam pola keseharian kita? Mungkin aja misi besar yang kita cari-cari itu sebenarnya lagi ditenun, helai demi helai, lewat setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini.